Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam jumpa UMS sore hari ini yang kami siarkan secara langsung dari kampus internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ada di Jalan Dr. Rajima nomor 284. Kita masih membahas tentang pengembangan, penelitian dan pengabdian masyarakat PPM dan juga kerjasama. Anda yang ingin bergabung interaktif silakan bisa menghubungi kami di 081567 703545. Baik, saya akan kembali ke Pak Muslih. Ya, Pak Muslih dikatakan bahwa ini akan lebih juga sama dengan Pak Ulin meningkatkan kualitas dari kerjasama ya. Jadi selama ini sudah berapa banyak universitas asing yang bekerja sama dengan UMS? Universitas jumlahnya saya malah nggak ingat persis ya, tapi memang kita tidak terlalu berpaku pada jumlah, tapi lebih kepada kontennya. Jadi selama ini kalau kita membuka kerjasama, bukan kok terus wah siapa yang mau MOU gitu, MOU terus habis itu lupa. Jadi justru kita ketemu apa yang akan kita lakukan, setelah deal yang akan kita lakukan sepakat, baru kita tanda tangan implementasi. Bukan terus semua tanda tangan tapi lupa implementasi. Kita lebih itu. Jadi tapi secara garis besar memang ada di Australia, ada di Inggris ada beberapa, Amerika juga ada. Kalau yang paling baru? Paling baru ini kita ke Taiwan dan Korea. Taiwan dan Korea. Korea, karena kan ini kan juga kita kan saat ini kan abadnya mulai Asia, ini kan rising Asia ya. Korea barusan kemarin kita memberangkatkan 6 mahasiswa ke Korea dalam rangka pertukaran mahasiswa. Jadi kita memberangkatkan mahasiswa kita ke Korea 6 orang. Terus ini nanti akhir Juli ini nanti ada staf kita berangkat ke sana. Jadi pertukaran staf, nanti ada staf dari sana ke sini. Nah, jadi di sini di Korea sudah ada, terus kemudian Taiwan itu juga kita juga merencanakan memberangkatkan staf untuk baik menggodok program kerjasama maupun juga untuk penelitian bersama. Dan ini kemarin kita juga beberapa staf juga kita coba fasilitasi, ada beberapa program kita propose untuk bisa berangkat mobility and exchange. Jadi dalam rangka penelitian. Jadi kalau tadi memang bagian kami dengan Pak Ulin itu Pak Ulin yang menyiapkan konten risetnya, ya, konten dan kualitas riset, kemudian kami yang menghubungkan dan memfasilitasi kerjasamanya. Bukan kemudian berarti bahwa kalau untuk penelitian luar negeri itu di bawah kantor enggak, tetap penelitiannya tetap Pak Ulin. Yang disampaikan Pak Ulin betul. Ya. Ketika kita sudah berpikir bahwa perlu ada peningkatan kualitas dari kegiatan riset, maka kita juga harus membenchmark, melakukan patok uji apa sih riset-riset yang sudah dilakukan orang di luar sana gitu. Jangan-jangan kita berpikir bahwa riset yang kita lakukan yang sudah bisa memenangkan hibah-hibah dalam negeri ini ternyata ketika disejajarkan dengan riset-riset di tingkat internasional ini ternyata kualitasnya masih di bawahnya. Nah karenanya kita berpikir bahwa perlu ada kerjasama penelitian agar peneliti-peneliti di kampus kami ini juga meningkatkan mutu dan kualitas penelitiannya sehingga kira-kira sejajar. Dengan demikian nanti harapannya teman-teman bisa melakukan publikasi pada jurnal internasional. Karena apa? Memang kualitas risetnya ini acceptable. Tanpa itu mungkin ya kita akan terus bermain pada skala lokal, kita tidak tahu apakah riset kita ini sesungguhnya dalam kualitas yang diterima di level internasional atau tidak. Nah, dalam konteks itulah kemudian kantor urusan internasional ini memberikan fasilitas untuk membangun kerjasamanya. Jadi ini sih bisa dikatakan bahwa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami punya riset dan ingin bekerjasama, tidak bisa tidak kecuali melibatkan KUI. KUI ingin bangun kerjasama yang dikerjasamakan apanya? Nah, berarti kan teman-teman yang ingin melakukan penelitian dan kegiatan-kegiatan yang lain, ini yang kemudian ditawarkan oleh Pak Muslih untuk bekerjasama. Oke, kembali ke Pak Muslih.
Di sini tadi kita sedikit ada bahasan keilmuan dan keislaman. Apakah kerjasama itu juga artinya tidak meninggalkan dua hal ini, keilmuan dan keislaman? Termasuk kerjasama dengan universitas yang ada di luar negerinya, bagaimana? Jadi termasuk nilai-nilai dan mitra-mitra kita juga cukup respect dengan hal tersebut, dan itu malah mereka juga melihat sebagai sesuatu yang sifatnya khusus dari kita gitu. Jadi suatu saat dulu pernah ada mitra dari Malaysia menanyakan bagaimana kalau kita kerjasama tentang Islam, topik-topik keislaman di Indonesia. Ada beberapa hal isu yang bisa dibahas. Contoh kecil misalkan makanan halal, halal thayyiban, itu kan saat ini kan itu bisa jadi suatu topik terkait dengan keilmuan dan keislaman tadi ya. Bagaimana misalkan dari sisi ilmiah makanan yang halal itu pengecekan dan lain sebagainya. Di situ juga kerjasama dengan mitra itu bisa dilakukan. Oke, Ya. baik. Ke Pak Sofyan Hanif, UMS semakin besar dari hari ke hari ya, dari mahasiswanya. Bisa dilihat dari kerjasama penelitian-penelitian yang dilakukan juga baik mahasiswa ataupun para dosen pengajar. Bagaimana tata kelola manajemen yang UMS dengan pengembangan seperti ini? Ya, jadi tata kelola yang ada di dalam struktur organisasi UMS seperti tadi sudah sebagian saya singgung, juga Pak Ulin tadi sudah sampaikan. Jadi yang terkait dengan penelitian dan pengabdian itu ada satu unit khusus yang menangani tentang itu. Kemudian kerjasama juga ya. Tetapi sebetulnya dalam satu konteks keuniversitasan itu kan sebetulnya saling terkait ya. Tadi sudah dijelaskan ketika kerjasama di bidang penelitian dengan luar negeri itu kontennya ada di lembaga penelitian pengabdian, tetapi yang menghubungkan ya, itu adalah bidang kerjasama. Begitu pula yang sifatnya nasional ya, ketika di lembaga LPPM itu ada hasil riset yang barangkali perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, yaitu kemudian kita lakukan dalam bentuk pengabdian ya. Jadi tidak hanya berhenti pada hasil riset saja, tapi memang kita UMS berusaha bagaimana agar hasil riset itu membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas itu. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya tadi disinggung tentang nilai keislaman ya. Sebetulnya ketika kerjasama dengan luar negeri itu pun juga tanpa disebut nilai keislaman itu dasar-dasar hakikat nilai itu sebetulnya ada ya. Jadi misalnya kalau Islam itu menanamkan tentang kejujuran ya, tentang tanggung jawab, tentang kebersamaan, kerjasama ya, saling menghormati, itu kan semua yang kita arahkan untuk bisa ditanamkan kepada para mahasiswa, meskipun itu tidak hanya mahasiswa di internal, tapi mahasiswa juga yang sifatnya internasional itu. Ini bukan berarti harus kerjasama dengan universitas Islam tidak yang sudah terkenal ya, gitu ya. Justru dari tata kelola semacam itu tadi kita bisa melihat UMS sekarang itu sudah menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan recognize ya, pengakuan di luar negeri ya. Jika boleh jadi sekarang kalau kita petakan barangkali UMS ini sudah memasuki tahap recognize itu ya, sudah diakui dengan banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di UMS itu. Baru nanti akan kita capai semacam tingkatan yang lebih tinggi lagi, trust misalnya ya, kepercayaan, sehingga misalnya tanpa ada sosialisasi yang besar-besaran, ketika kita sudah diakui oleh dunia itu menjadi jujukan mahasiswa dari luar yang sudah pengen sendiri ke UMS istilahnya ya. Sehingga memang tata kelola kita meskipun pembidangannya itu berbeda-beda, tetapi semua itu dalam satu kerangka untuk mewujudkan misi dan tujuan UMS itu sendiri. Oke.
Baik, ya di segmen ini kan Pak Muslih nanti akan diganti ya setelah ini ya, diganti Pak Anam untuk kerjasama nasional. Saya ingin ke Pak Muslih kembali ya, lebih memaksimalkan Pak Muslih di segmen ini. Ya, ini kerjasama sudah dijalin, ada untuk concern kepada peningkatan kualitas. Kemudian target yang kedepannya seperti apa di sini? Sudah Pak pintu kerjasama ditutup, khusus hanya kerjasama sudah dijalin atau mungkin ada penjelasan? Sebenarnya tadi kalau kita bilang fokus, kita tidak extend lagi ya. Oke. Sebenarnya kita maksudnya adalah kita fokus dengan kerjasama yang sudah ada. Terus jadi kalau tertutup full sih enggak. Jadi kalau memang ada mitra yang pengen menjalin kerjasama, kita terbuka. Tapi tetap kita selektif. Tentunya yang memang betul-betul bisa diimplementasikan dengan kualitas yang bagus. Gitu kita tetap taruh di situ. Terus juga tadi terkait dengan disinggung ada mahasiswa asing dan lain sebagainya. Saat ini kita ada sekitar 160-an mahasiswa asing, ya, mahasiswa asing melalui beberapa jalur. Dan juga tadi kalau keterkaitannya dengan keilmuan dan keislaman, nah ini ada yang unik terkait dengan rekrutmen mahasiswa asing. Jadi gini Mas ya, UMS itu kan merupakan salah satu perguruan tinggi yang dipercaya untuk sebagai penyelenggara beasiswa kemitraan negara berkembang, yang mana mahasiswa asing dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan untuk belajar studi S2 maupun S3 di Indonesia. Nah, perguruan tinggi penyelenggaranya hanya 13, Indonesia itu ada 13, 10 PTN, 3 PTS, dan kita salah satu dari 3 PTS itu. Nah, ini yang unik. Jadi ketika ada mahasiswa yang pengen belajar tentang Islam, larinya ke UMS. Jadi yang paling laris itu ketika di beasiswa kemitraan negara berkembang, ketika belajar keislaman itu di UMS. Larinya ke UMS. Itu yang tadi seperti dibilang dengan kerjasama seperti apa? Itu justru menjadi ciri khusus dan itu menjadi daya tarik. Itu. Terus kualitas yang lain, target salah satu terkait mahasiswa kita ya adalah kemampuan bahasa mahasiswa kita. Karena ketika komunikasi internasional itu bahasa yang dikenal internasional harus bisa dikuasai mahasiswa. Jadi kompetensi internasionalnya itu indikatornya bahasa yang salah satu itu minimal ya. Salah satunya. Paling tidak kan ketika komunikasi kan harus bisa bahasanya, kalau nggak berantarsan ya. Oke, itu ya Pak. Iya, bahasa. Baik, Pak Muslih, Pak Ulin, juga Pak Sofyan Naif. Kita istirahat sebentar, nanti kita sambung lagi. Dan terima kasih Pak Muslih karena posisinya akan diganti oleh Pak Anam untuk membahas kerjasama yang nasionalnya. Baik, mitra TA TV, kami akan segera kembali untuk jumpa UMS, tetap bersama kami.